Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu itu. Ada beberapa riwayat yang maudhu bahwa malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan solat 100 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Ikhlas 10 kali, maka dinamakan solat alfiyah. Soalnya solat nisfu Sya'ban, solat Tasu'a, solat Asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita solat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Misalnya usolli rakaataini nisfa Sya'ban, tetap apa? Lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Nyata tidak jika sholat pada malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah atau sesat seperti halnya yang dicelotehkan oleh para kaum dangkal Salafi Wahabi. Salah satu amalan yang sering dilakukan oleh umat Islam pada malam nisfu Sya'ban adalah memperbanyak sholat pada malamnya. Sebagian mereka melakukannya secara sendirian dan sebagian yang lain melakukannya secara berjamaah. Hal ini mereka lakukan hanya karena mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpegangan pada beberapa hadis hasan li ghairihi yang menjelaskan hal ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Namun, amalan ini menurut sebagian kelompok, yaitu diantaranya kalangan Salafi Wahabi, dianggap sebagai sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menganggapnya sebagai sebuah kebid'ahan. Setiap bid'ah menurut mereka adalah sesat dan tempatnya di neraka. Baik, mari kita coba paparkan pendapat Imam Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang pendapatnya seringkali digunakan oleh kelompok Salafi Wahabi tersebut untuk membid'ahkan amalan-amalan yang menurut mereka tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Majmu' Fatwanya, Ibnu Taimiyah menulis, wa amma lailatun nisfi faqad ruya fi fadliha ahaditsu wa atharun wa nukila an ta'ifatin minas salafi annahum kanu yusalluna fiha fa salatul rajuli fiha wahdahu faqad taqaddamahu fihi salafun wa lahu fihi hujjatun fala yunkaru mithlu hadza, yang artinya, adapun solat pada malam nisfu Sya'ban, maka banyak hadis serta athar dari sahabat yang menyebutkan keutamaannya. Dikutip dari segolongan ulama salaf bahwa mereka melakukan solat pada malam nisfu Sya'ban, maka solat yang dilakukan seseorang pada malam tersebut secara sendirian telah dicontohkan oleh para ulama salaf. Amalan tersebut mempunyai dalil sehingga tidak perlu diingkari. Kutipan ini menegaskan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak solat merupakan hal yang sunnah, mempunyai landasan kuat, dan banyak dalam hadis Nabi serta athar para sahabat. Lantas, bagaimana jika solat tersebut dilakukan secara berjemaah? Berikut adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Wa amma sholatu fiha jama'ah fahadha mabniyun ala qa'idatin 'amatin fil ijtima'i ala ta'ati wal ibadati fa innahu naw'ani ahaduhuma sunnatun ratibatun imma wajibun wa imma mustahabbun kasolawatil khamsi wal jumu'ati wal 'aidaini wa salatil kusufi wal istisqa'i wat tarawihi fahada sunnatun ratibatun yambagi al muhafadatu 'alaiha wal mudawamatu. Watsani ma laisa bi sunnatin ratibatin mithlal ijtima'i li salati tatawwu'in mithla qiyamil laili aw ala qira'ati Qur'an aw dzikrillahi aw du'a fahada la ba'sa bihi idza lam yutakhad 'adatan ratibatan. Yang artinya, adapun solat berjamaah pada malam tersebut, maka hal ini masuk dalam keumuman dalil yang menganjurkan berkumpul untuk ketaatan dan ibadah. Rinciannya dapat dibagi dua. Pertama, solat untuk kebiasaan.
Solat jamaah seperti ini sangat dianjurkan dilakukan untuk solat wajib ataupun sunnah seperti solat yang 5 waktu, solat Jumat, solat hari raya, solat gerhana, istisqa, dan tarawih. Maka solat-solat ini sangat dianjurkan untuk dijaga dan dirutinkan. Sedangkan kedua, tidak sunnah untuk dibiasakan, seperti berkumpul untuk melakukan solat sunnah secara berjamaah, seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa secara berjamaah. Namun hal ini tidak masalah jika tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Maka berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mengkhususkan amalan berupa salat pada malam nisfu Sya'ban tidaklah terlarang, meskipun hadis-hadis yang menjelaskan keutamaannya banyak yang dhaif, tapi tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah sehingga masing-masing hadis tersebut bisa menguatkan hadis dhaif lainnya untuk naik ke derajat hadis hasan li ghairihi. Salah satu amalan yang sering dilakukan oleh umat Islam pada malam nisfu Sya'ban adalah memperbanyak solat pada malamnya. Sebagian mereka melakukannya secara sendirian dan sebagian yang lain melakukannya secara berjamaah. Hal ini mereka lakukan hanya karena mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berpegangan pada beberapa hadis hasan li ghairihi yang menjelaskan hal ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Namun, amalan ini menurut sebagian kelompok, yaitu diantaranya kalangan Salafi Wahabi, dianggap sebagai sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menganggapnya sebagai sebuah kebid'ahan. Setiap bid'ah menurut mereka adalah sesat dan tempatnya di neraka. Baik, mari kita coba paparkan pendapat Imam Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang pendapatnya seringkali digunakan oleh kelompok Salafi Wahabi tersebut untuk membid'ahkan amalan-amalan yang menurut mereka tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Majmu' Fatwanya, Ibnu Taimiyah menulis, wa amma lailatun nisfi faqad ruwiya fi fadliha ahaditsu wa atharun wa nukila an ta'ifatin minas salafi annahum kanu yusalluna fiha fa salatur rajuli fiha wahdahu faqad taqaddamahu fihi salafun wa lahu fihi hujjatun fala yunkaru mithlu hadza, yang artinya, adapun solat pada malam nisfu Sya'ban, maka banyak hadis serta athar dari sahabat yang menyebutkan keutamaannya. Dikutip dari segolongan